Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terhormat, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dari menjadi penerapan motivasi. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan. Dengan saya sendiri, Abi Ibnu Andriansyah, dan rekan saya, Imam Kurniawan Munajat. Oke, Yang pertama, memotivasi dengan desain pekerjaan. Memahami, menggambarkan model karakteristik pekerjaan dan cara untuk memotivasi dengan mengubah lingkungan kerja. Itu ada riset dalam desain pekerjaan atau job design bahwa cara yang mana elemen-elemen dalam satu pekerjaan di organisasi dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Desain pekerjaan atau job desk adalah suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi. Yang pertama itu memotivasi desain pekerjaan. Dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldman, model karakteristik pekerjaan atau job karakteristik model mengatakan bahwa kita dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada keahlian yang bervariasi. Keahlian yang bervariasi adalah suatu kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda, yang bervariasi, sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat yang spesialisasi. Yang kedua ada identitas tugas. Identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Yang ketiga ada signifikasi tugas. Signifikansi tugas atau disebut juga dengan keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat ada kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan independensi dan keleluasan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir ada umpan balik. Keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Kita dapat mengubah dimensi-dimensi pokok dalam suatu indeks prediktif tunggal dinamakan skor motivasi potensial dan dihitung sebagai berikut. MPS sama dengan keahlian yang bervariasi ditambah identitas tugas ditambah signifikan tugas dibagi 3 dan dikali dengan kemandirian dikali juga dengan umpan balik. Jika pekerjaan memiliki skor potensial motivasi tinggi, model memprediksikan motivasi, kinerja, dan kepuasan akan meningkat, sementara ketidakhadiran dan perputaran pekerjaan yang akan turun. Desain ulang pekerjaan. Membandingkan cara-cara utama agar pekerjaan dapat didesain ulang. Pekerjaan dapat didesain ulang dengan melalui 2 cara, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi pekerjaan atau job rotation. Rotasi pekerjaan adalah pergeseran pekerja secara berkala dari tugas satu ke tugas yang lainnya. Yang kedua, pengayaan pekerjaan atau job enrichment adalah ekspansi pekerjaan secara vertikal yang mana meningkatkan derajat kendali pekerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Dalam hal pengayaan pekerjaan, manajemen memperkaya pekerjaan dengan melakukan A. Menggabungkan tugas-tugas, yakni menyatukan kembali tugas-tugas yang terpisah untuk membentuk modul kerja yang baru dan lebih luas. Yang B. Membentuk unit kerja yang alamiah, artinya membuat tugas-tugas dari pekerjaan menjadi dapat teridentifikasi dan bermanfaat secara keseluruhan. Yang C. Membangun hubungan dengan klien, artinya meningkatkan hubungan langsung antara para pekerja dengan klien atau para klien dapat berupa interaksi dan juga eksternal organisasi. Yang D. Memperluas pekerjaan secara vertikal, yang artinya memberikan para pekerja tanggung jawab dan kendali yang sebelumnya dimiliki oleh manajemen. Dan yang terakhir, yang E. Membuka sarana umpan balik, artinya membiarkan para pekerja mengetahui seberapa baik mereka kerjakan dan apakah kinerja mereka mengalami peningkatan, semakin memburuk, atau tetap bertahan atau konstan. di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari konsep menjadi penerapan yang telah dijelaskan oleh Bung Imam. Di sini saya akan memasuki materi tentang alternatif pengaturan kerja. Menjelaskan bagaimana alternatif pengaturan kerja yang spesifik dapat memotivasi para pekerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel, pembagian pekerjaan, atau bekerja jarak jauh. Yang pertama ada flex time. Flex time itu jam kerja yang fleksibel telah menjadi sangat terkenal. Ada lagi pembagian kerja. Pembagian kerja atau bisa dibilang job sharing adalah suatu pengaturan yang memungkinkan 2 individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam seminggu. Lalu di sini juga ada bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh atau bisa dibilang dengan telecommuting
dapat diartikan bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Jenis pekerjaan yang memungkinkan dirinya sendiri untuk bekerja jarak jauh terdapat 3 kategori, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada tugas penanganan informasi secara rutin. Yang kedua ada aktivitas yang gesit. Yang ketiga ada para profesional serta tugas-tugas yang terkait dengan pengetahuan lainnya. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan proses partisipasi yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Jadi, apabila kita melibatkan para pekerja dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Manfaat ini berlaku bagi individu saja. Selanjutnya, sini akan dijelaskan contoh-contoh program keterlibatan pekerja dalam manajemen, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen partisipasif atau bisa dibilang participative management. Manajemen partisipasif adalah suatu proses yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Lalu ada juga partisipasi representatif atau bisa dibilang dengan representative participation, adalah satu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imbalan untuk memotivasi para pekerja, mendemonstrasikan bagaimana tipe variabel program pembayaran gaji yang berbeda dapat meningkatkan motivasi pekerja. Gaji bukanlah faktor utama untuk mendorong kepuasan pekerja, namun faktor tersebut memotivasi orang dan perusahaan seringkali meremehkan manfaat pentingnya dalam mempertahankan talenta yang unggul. Di bawah ini dijelaskan bagaimana cara kerja imbalan untuk memotivasi para pekerja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada menciptakan suatu struktur gaji. Para awal prosesnya adalah dengan menetapkan level gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal, yakni nilai dari pekerjaan terhadap organisasi, atau biasa ditentukan melalui proses teknis yang dinamakan evaluasi pekerjaan, dan keadilan eksternal, yakni tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji organisasi terkait sistem pembayaran gaji di tempat manapun di dalam industri yang sama atau biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Yang kedua ada memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Program gaji variabel maksudnya adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan para program gaji bervariabel maksudnya adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja yang beberapa individu dan atau ukuran kinerja organisasi. Pembayaran gaji yang bervariabel dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja, yakni suatu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Yang kedua ada pembayaran gaji berdasarkan prestasi, yakni suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Lalu ketiga ada bonus. Bonus yakni suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. Lalu ada pembayaran gaji berdasarkan kalian. Poin nomor 4 ini yakni suatu rencana pembayaran gaji yang menetapkan level gaji atas dasar berapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau berapa banyak pekerja yang dapat mereka kerjakan. Yang kelima, rencana pembagian laba, yakni suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang seputar profitabilitas perusahaan. Yang keenam, pembagian keuntungan, yakni suatu rencana sekumpulan insentif yang didasarkan pada formula yang menggunakan peningkatan dalam produktivitas kelompok dari satu periode ke periode lainnya untuk menentukan total jumlah uang yang akan dialokasikan. Yang terakhir ada rencana kepemilikan saham pekerja. Di sini suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh saham, seringkali di bawah harga pasar sebagai bagian dari manfaat mereka sebagai pekerja dalam suatu perusahaan. Terima kasih telah berkenan untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.